Oke, selamat pagi, siang, sore, malam bagi seluruh peserta mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah PSDA. Pada video kali ini saya akan meneruskan penjelasan terkait dengan sumber dari air sebagai SDA dan juga kita akan mulai masuk ke teori definisi secara mendasar dari siklus hidrologi. Oke, nah seperti kalian bisa lihat di slide di depan. Nah, ini adalah pembagian komposisi air, ya, pembagian komposisi air di muka bumi, ya, di mana secara umum jika dinyatakan dalam bentuk persentase, secara umum itu terdapat 3 sumber, yakni yang pertama air secara keseluruhan, lalu air bersih, lalu air permukaan, dan sumber-sumber air bersih lainnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan total keseluruhan air, kita lihat bahwa sebagian besar 96,5% itu termasuk ke dalam sumber ocean, ya, termasuk ke dalam sumber ocean atau kita kenal dengan istilah laut, di mana di ocean di sini dia itu termasuk ke dalam impossible, gitu ya, termasuk ke dalam impossible source of water, ya, source of clean water. Kenapa? Karena ocean di sini itu, ya, dia itu memiliki kadar salinitas yang tinggi seperti yang udah saya jelaskan di video sebelumnya, gitu ya. Jadi salinitasnya tinggi. Nah, sehingga karena salinitasnya dari ocean tersebut tinggi, nah sehingga akan sangat rumit untuk pengolahannya, seperti yang sudah saya jelaskan, membutuhkan biaya yang besar untuk treatment prosesnya, menggunakan ion exchange, desalinifikasi dan sebagainya, evaporasi dan lain-lain. Jadi sulit untuk menjadi sumber air bersih. Nah, sedangkan yang hanya kita bisa olah hanyalah fresh water. Nah, di mana fresh water ini, kategori dalam fresh water itu terbagi jadi 3, ada glacier, ground water, dan surface atau other fresh water. Ya, di mana di sini kalau kita lihat, ya, glacier atau ice cap juga termasuk ke dalam impossible source of clean water, ya, karena dia bukan merupakan kategori dari air bersih, ya, karena dia ngestak gitu ya, jadi maksudnya dalam bentuk es abadi, jadi sulit untuk diolah menjadi air. Nah, lalu kemudian ada juga groundwater, air tanah, lalu air permukaan dan air berjenis lainnya. Nah, groundwater ini yang benar-benar bisa dipakai sebagai sumber air bersih, ya, untuk kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, dan juga aspek-aspek yang berkaitan. Nah, lalu kemudian di samping itu juga berkaitan dengan surface atau other fresh water, itu dia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ground ice dan permafrost, lalu lakes, ya, lalu sisanya ada atmosfer, living things, river, swamps, ya, swamps ini rawa, ya, rawa dan lahan gambut, ya, marshes. Lalu kemudian soil moisture itu kelembapan tanah, ya, sumber dari kelembapan tanah. Nah, itu sangat sedikit sekali, ya, air yang tersedia dalam sumber itu, persentasenya sangat kecil. Nah, sedangkan jadi kalau yang bisa kita pakai di sini berarti paling sumber dari danau, ya, lakes, karena ini juga ground and ice permafrost sama dengan fresh water, glacier and ice caps. Teman, ini dalam bentuk padatan, solid. Kalau ini kan udah dalam bentuk liquid. Nah, lalu kemudian atmosfer itu biasanya dari kondensasi, ya, kondensasi uap air, ya, kondensasi uap air menjadi air bersih, gitu ya. Jadi kondensasi uap air menjadi air bersih itu akan membentuk atmosfer. Lalu kemudian sungai, lalu kemudian rawa-rawa, ya. Lalu, nah ini semua tidak bisa. Jadi yang bisa kita pakai hanyalah danau, sungai, dan soil moisture ditambah sama groundwater, ya. Jadi kalau kita hitung sebenarnya dari 100% cuma 2,5% gitu, ya. Jadi kalau kita hitung menggunakan calculator, gitu ya, kalkulator di sini. Nah, di sini tuh bentuknya jadi 2,5 dibagi 100, ya, 2,5 dibagi 100, lalu kemudian dikali dengan 30%, ya, 30 dibagi 100. Berarti hanya 7,5 kali 10, 7,5 kali 10 pangkat min 3% atau sekitar 0,75% saja, ya. 0,75% dinyatakan
sebagai air tanah, gitu ya, air tanah, groundwater. Jadi groundwater hanya 0,75%, dan itu sangat terbatas sekali, belum persentase-persentase yang kecil dari total. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi sangat terbatas sekali memang sumber bahan baku air yang bisa kita pakai untuk cadangan air bersih, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, masuk ke sini ya, perbandingan lingkaran bersih terhadap ukuran bumi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ternyata karena keterbatasan air yang tadi saya sudah bilang hanya 0,75% saja air berbasis tanah, ya air berbasis permukaan tanah yang tadi saya jelaskan groundwater, gitu ya, yang bisa dipompa hanya 0,75% dari total. Sehingga kalau kita bandingkan dengan luas bumi, ya kalau buminya itu kering, air bersihnya hanya sebesar ini yang berasal dari groundwater, sedangkan yang berasal dari permukaan, danau dan sungai, hanya seukuran segini. Jadi kalau kita lihat ini sama ini, bahkan satu negara Amerika pun tidak bisa memuat ini, jangankan Kanada, Meksiko, dan Amerika Latin lainnya. Ini satu daerah provinsi Amerika Serikat aja ini tidak bisa memadai cadangan air tersebut. Ketika ini semua bumi ini kita keringkan, gitu ya. Jadi sebagian besar itu air itu ocean, di mana air ocean itu impossible to be used as the source of water. Nah, jadi itu yang menjadi kendala terbesar kayak gitu. Nah, lalu kemudian di sini lingkaran berwarna biru yang menjelaskan area cairan bersih, liquid fresh water, itu ada 3 hal. Yang pertama, semua air, ya, menjelaskan semua air. Jadi kalau kita lihat di sini, semua air itu yang ukuran yang bulat yang besar nih ya, yang biru ini. Yang biru yang bulat besar ini adalah semua air, totalnya dengan diameter 860 mil. Lalu kemudian selain 860 mil ada juga air cair segar di tanah, groundwater, gitu ya. Nah, ini mungkin segini ya yang agak kecil. Ya, satu lagi kecil banget sampai tidak terlihat di slide di atas. Ya, ini kurang lebih hanya 169 mil diameternya. Sedangkan yang paling kecil 34,9 mil. Gitu ya. Jadi dia berurutan makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, lalu kemudian gelembung kecil tersebut mewakili seluruh air tawar danau dan sungai yang dapat menjadi sumber utama kebutuhan manusia dan hewan. Gitu ya. Jadi sumber kebutuhan manusia itu yaitu hanya sebesar ini gitu. Jadi semua orang tuh, semua entitas makhluk hidup itu berebut hanya sebesar ini saja ketika kita foto ya menggunakan software USGS yang tadi sudah saya jelaskan gitu kan. Nah, lalu itu adalah ketersediaan air ya, ketersediaan air secara umum ya yang udah saya bahas ya. Nah, lalu kemudian kita akan mulai masuk ke siklus hidrologi gitu ya. Nah, siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi di sini akan saya jelaskan pada video berikutnya. Sekian dan terima kasih.